Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansaba, ketemu lagi nih bersama saya Sucilia Nadira di Semansaba Journalism News Podcast. Kita sedang berada di bulan penuh berkah yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya di tengah puasa kita hari ini, kita bisa menjalankan perbuatan yang baik dan jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia nih karena perbuatan yang kurang baik. Tentunya sekarang saya nggak sendirian, saya bersama narasumber yang luar biasa pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Bapak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan dirinya sedikit terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Para pemirsa semuanya, nama saya Dr. Andes Nur MPD. Saya pengajar, pendidik, pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Surabaya. Baik, saya mau nanya nih Pak mengenai bulan puasa Ramadan. Bulan puasa Ramadan itu kan identik dengan yang namanya menahan lapar dan juga haus. Sebenarnya nih Pak, apa sih keunggulan dan keutamaan bulan puasa Ramadan itu bagi kita nih sebagai umat Muslim? Ya, puasa Ramadan ditinjau dari segi hukum itu hukumnya wajib. Ya, Tapi dalam kehidupan sosial, puasa ini juga banyak dimensinya. Misal, kalau ada orang memperlihatkan perasaan yang tidak enak terhadap suatu kebijakan, orang bisa puasa baik. dalam arti tidak makan. Unjuk rasa begitu dengan menunjukkan tidak makan dan tidak minum. Ada juga orang yang merasa prihatin dengan keadaan temannya atau saudara-saudaranya yang tertindas, teraniaya, dia menunjukkan perhatian dengan tidak makan, tidak minum. Tapi ada juga orang yang ingin tubuhnya langsing, juga tidak makan, tidak minum dalam jam-jam tertentu. Jadi puasa itu pada dasarnya selain berstatus wajib bagi kaum muslimin, juga ada efek sosial Baik. itu puasa. Jadi sebenarnya banyak banget keunggulan dan keutamaan bulan puasa Ramadan itu, Iya. Pak. Terus nih Pak, kalau di Indonesia sendiri itu kan terdapat dua kelompok atau dua ormas nih yang penetapan satu Ramadannya itu berbeda-beda. Ada yang lebih dulu, menurut Bapak sendiri itu gimana? Memang perbedaan puasa Ramadan itu penentuan awal Ramadan itu sudah berlangsung sejak lama. Baik. Mungkin kalau dari sejarah sejak 1914, 1926 itu sudah berbeda. Karena di Indonesia itu ada dua organisasi paling besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya memiliki cara yang berbeda dalam menentukan Ramadan. Ada kaum modernis yang biasa kita sebut Muhammadiyah. Mereka mengandalkan ilmu falak. Jadi menentukan satu Ramadan berdasarkan derajah, berapa derajat bulan itu berada di ufuk. Nah, sedangkan Nahdlatul Ulama, dia di samping melihat bulan, juga menghitung. Walaupun hitungan mereka sudah satu Ramadan, tapi kalau mereka tidak melihat, mereka tidak berpuasa. Oh, begitu. Nah, jadi dari penghitungan dan penglihatan. Karena ada hadis Nabi, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu melihat bulan. Nah, Ya, gitu. fa'in ghamma bila terlindung, misalnya mendung Mm. atau hujan atau hal-hal lain yang membuat kita tidak bisa melihat bulan, maka genapkan kata Nabi Sa'bannya 30. Besoknya pasti Ramadan. Nah, sedangkan kelompok modernis yang dalam hal ini Muhammadiyah, mereka mengutamakan hisab atau menghitung. Kalau mereka sudah menghitung sudah satu Ramadan, tidak peduli ada hujan, ada
mendung dan lain-lain, yang penting besok 1 Ramadan. Jadi mereka tidak peduli karena mereka berpegang pada pengetahuan tentang hisab itu. Karena pegangan mereka adalah misal seperti gerhana, ada komet Halley dan lain-lain yang muncul sampai ada yang 76 tahun. Mereka tidak meleset menghitungnya. Jadi Hmm, itulah pegangan mereka. baik. Seperti kata Bapak tadi kan ternyata ada penetapan itu ada caranya masing-masing gitu kan Iya. Pak. Iya. Selanjutnya nih Pak kita masuk ke pertanyaan. Gimana sih Pak kalau ada orang nih yang suka kadang begadang malam-malam, terus sahurnya itu malah jadi kesiangan dan malah makannya itu jadi mepet-mepet sama imsak atau bahkan pas waktu azan. Menurut Bapak sendiri itu gimana Pak? Puasanya. Iya. Ya kalau sudah berniat di waktu malam, ya meskipun tidak sahur, itu sah saja puasanya. Tapi kalau tidak berniat, Malah jadi maka batal tidak atau tidak sah? tidak tidak puasa kan syaratnya ada Oh niat. iya, iya. Jadi kalau begadang terus sebelum begadang dia sudah berniat, Mhm, meskipun orang ajan dia bangun tidak makan tidak minum, dia sah saja iya. puasanya. Ya, jadi yang penting ada niatnya. Intinya tergantung niat tadi ya Ya, Pak? niat puasa dan letaknya niat itu di malam hari. Iya benar. Beda dengan puasa sunat. Puasa sunat boleh siang hari. Misalnya Nabi pernah melakukan bahwa pada saat bertanya sama istrinya, istri Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, apakah hari ini ada yang kita makan? Tidak ada, kata Aisyah. Kalau begitu aku berpuasa. Nah, boleh Hmm. saja siang kan niatnya. Lagi nih Pak, ngomong-ngomong tentang puasa sunnah. Kalau bulan puasa itu kan, kita sebagai perempuan ini pasti ada yang namanya kedatangan tamu bulanan. Iya. Nah, itu kan wajib mengganti saat di, selain bulan puasa Ramadan. Itu kalau puasanya digabung sama puasa sunnah itu diperbolehkan atau gimana Pak? Ya kalau boleh boleh. Tapi Ini kalau nilainya beda. oh, Wajib dengan sunat tuh jauh berbeda. Kalau puasa wajib, ah, Tuhan sudah bersabda dalam hadis qudsi, puasa itu adalah bagiku. Ini untuk Ramadan ya. Maka akulah yang akan memberikannya. Jadi tidak ada rumus puasa wajib itu berapa. Tidak ada yang tahu. mmm, Karena Tuhan langsung yang akan memberikan pahalanya. Beda dengan sunat. Masa sih yang wajib sama sunat mhm, digabungkan? mhm. Lebih baik wajib sendirian. Sunat sendirian. Jadi jelas. Ya, digabung-gabung. Baik. Lagi nih Pak, kalau bulan puasa itu kan bawaannya suka malas-malesan, Mhm. ditahan di kasur, Iya. suka goler-goleran doang. Terus gimana Pak hukumnya kalau ada orang nih yang seharian itu cuma tidur doang sampai waktunya berbuka puasa? Itu hukumnya gimana? Sampai ninggalin sholat misalnya? Kualitas puasa itu sebenarnya ada 12. Kualitas paling rendah yaitu puasa ghafilin namanya. Itu puasa orang yang lupa. Orang yang lupa itu tidur aja kerjanya. Ah, habis tidur tidur lagi. Masih mending kalau mau salat zuhur sama asar. Ada yang bahkan tidak salat. Nah, tapi puasanya tetap sah puasanya, tapi nilai puasanya kita tidak Oh, tahu, ya kan? iya bener. Kalau puasanya yang penting tidak makan, tidak Mhm. minum, tidak tidak melakukan aktivitas seks yang suami istri atau aktivitas seks melalui menonton video misalnya bagi yang tidak suami istri itu perbuatan yang membatalkan puasa gitu. Oke. Nah, terus nih Pak, apakah kalau kita saat bulan puasa, saat melaksanakan ibadah puasa, memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang ada di tubuh kita, misalnya kayak membersihkan hidung atau telinga dan lain-lain, itu hukumnya makruh atau malah jadi membatalkan puasa? Ada yang membatalkan, tapi ada juga yang makruh. Kalau menggunakan tangan kita sendiri, maksudnya tubuh kita sendiri, itu makruh. Misalnya hidung dengan tangannya. Tapi kalau dengan uh, pembersih telinga misalnya, itu benda yang di luar kita kan, ah itu batal. Oh, malah jadi batal. Oke. Terus nih Pak, yang selanjutnya, namanya kita nih sebagai manusia tuh pasti nggak luput dari yang namanya dosa.
Iya. entah itu di bulan puasa Ramadan ataupun di luar bulan puasa itu sendiri. Terus ketika di bulan puasa kita melakukan dosa kayak bohong, menggibah, atau suka mengeluarkan kata-kata yang mungkin kurang pantas, itu tadi gimana puasanya? Apakah menjadi batal atau malah menjadi makruh lagi, Pak? Nah, ya. Ini ada mungkin eh, saya gabungkan dengan tingkatan puasa nanti. Baik. Bahwa yang Anda sebut tadi bohong, ghibah, eh, mencaci Oke. dan sebagainya itu adalah perbuatan yang di luar puasa pun sebenarnya tidak boleh. Apalagi dalam puasa, ya. Di luar puasa tidak boleh. Ada ayat Al-Qur'an dalam surah yang ke-49 atau surah Al-Hujurat itu pada ayat yang ke-12 Tuhan memberitahu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna zan inna ba'da zanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah tinggalkanlah perbuatan suka menyangka orang lain, karena sebagian besar dari persangkaan itu adalah dosa. Jadi ini zon, saya kasih tahu penjelasan dulu supaya tidak terjadi kesalahan paham. Karena menyangka itu ada tiga posisinya, tingkatannya. Ada namanya sak. Sak itu persangkaan lebih banyak salah daripada benar. Yang kedua zon itu seimbang. Seimbang. Ya sih. Ada juga yang wahan, itu lebih banyak benarnya daripada salahnya. Nah, yang seimbang saja tidak boleh. Nah, mungkin kalian kalau para siswa itu bertemu dengan soal yang jawabannya ragu, Anda berada di zon atau di mana? Ini A, B. Nah, itu zon, ya. Jadi kalau kamu sudah rasanya benar ini, nah itu sudah masuk ke wahan namanya. Nah, jadi kalau kita menggibah misalnya, menggibah itu utamanya menyangka orang, asalnya asal usulnya. Lalu persangkaan dijadikan pembicaraan. Lalu itu ini. Maka itu dilarang Tuhan. Kenapa? Karena semua orang punya kesalahan, semua orang punya kelemahan, tidak perlu dibicarakan. Lalu kalau kita membicarakan orang padahal benar, nah itulah gibah. Gibah itu mengatakan yang benar tentang orang, tapi orang itu marah kalau dia tahu dikatakan. Misalnya begini, kita ini punya keburukan tentang apa gitu, yang memang keburukan kita benar, tapi kalau disambat ini itu ya ini apa tentang penyakit fisik misalnya kan, marah dia, maka itu gibah namanya. Jadi gibah itu membicarakan sesuatu yang benar tentang orang lain, tapi orang lain itu tidak setuju bahwa itu dibicarakan. Kalau membicarakan yang salah, bukan gibah lagi, itu fitnah. Nah, fitnah itu ya ada hukumannya lah secara dunia. Bahkan yang paling ngeri diberitahukan Tuhan bahwa ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ikan suka kajar Tuhan memakan bangkai saudaramu. Misalnya saya menggibah Anda, berarti saya memakan bangkai Anda. Ya. Dulu zaman Rasul, ada orang puasanya lemes. Lalu kata Nabi, sediakan mangkok, suruh muntah. Muntahlah kamu. Akhirnya dia muntah, keluarlah bau busuk. Ternyata ada daging, ada jari-jari tangan, ada telinga di dalam muntahnya di baskom kecil tadi itu. Nah, itulah kata Nabi, orang karena membicarakan aib orang lain. Seperti itu gambarannya. Fakarihtumu, tentu kamu tidak senang kata Tuhan makan daging atau bangkai saudara kamu. Lalu di ujung ayat, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Lebih baik kamu bertakwa kepada Allah. Allah itu Maha penerima taubat. Jadi kalau sudah terlanjur menggibah, minta maaf. Kalau tidak sanggup bertobat, Imam Syafi'i mengatakan,
Kalau seorang muslim melihat muslim lainnya berbuat jelek, maka di dalam hati seorang muslim yang melihat itu, dia akan menduga orang itu berbuat karena terpaksa. Mungkin juga karena dia didesak oleh orang lain. Mungkin juga karena ancaman. Kamu harus berbuat ini. Tidak boleh muslim menduga ada temannya berbuat jelek, diduga dia berbuat dengan sengaja. Itu caranya ya. Jadi puasa kita agar tetap bernilai, itu tinggalkan ghibah, bohong, mencaci maki, dan sebagainya. Bahkan kata Nabi, kalau ada saudara kamu mencaci kamu, kamu diam. Kalau saudara kamu mengajak untuk bertengkar, berkelahi, katakanlah fakul inni shaimun. Aku sedang berpuasa. Sekarang itu kebanyakannya orang malah bersembunyi di balik kebenaran dan menggibah seseorang gitu kan, Pak. Iya, Nah, terus bahkan jadi acara yang resmi di iya televisi, bener ada jadi acara gosip, gosip. ada Ya. apa-apa itu. Ya kita beginilah, sudah dunia kita. Coba aja lihat artis kalau sudah berbuat melanggar norma misalnya, malah top dia, Mm-mm. Malah jadi naik ya, Pak. diberi diberi job gitu istilahnya ya, Diberi untuk panggung gitu kan. iya, itulah sudah keadaan kita. Jadi ini zaman sudah kita berpandai-pandai menghindari dari perbuatan dosa. Jadi sebenarnya tadi entah itu di bulan puasa Ramadan ataupun di luar itu malah jadi dosa gitu ya, Iya, Pak. enggak ada ketentuannya Mm, di Ramadan. mm, mm. Jadi sepanjang waktu jangan dilakukan Iya, itu. benar. Lebih baik dihindari. Coba kamu anggaplah punya kelemahan, punya pano yang besar di belakang, misalnya saya umumkan, marah nggak? Ya Marah. kan? Nah, Pasti walaupun marah. di luar Ramadan. Sama aja. Soalnya nih Pak, kita sebagai anak SMA itu kan memasuki fase remaja. Iya, Itu mengenal yang namanya cinta-cintaan. iya. Terus terus nih Pak, apakah diperbolehkan berpacaran di saat bulan puasa Ramadan? Oh Menurut gitu. Bapak itu gimana hukumnya? Kalau hukum dasar pacaran itu tidak terbatas larangannya. Jadi di luar Ramadan pun tidak boleh, apalagi di dalam Ramadan. Ya kan? Apalagi agak lu sedikit ya, misalnya suami istri. Suami istri itu misalnya ada kebiasaan mencium istrinya kalau mau berangkat ke bekerja, istrinya mencium suaminya kalau mau berangkat kemana gitu kan. Itu aja kalau dibarengi dengan nafsu sudah mengurangi nilai puasanya pada suami istri. Apalagi kalau berpacaran boncengan lagi, apa istilah Jawa Baratnya itu ngabuburit kayak itu. Nah, Ngabuburit. itu kan ya rasakan sendirilah mengapa Anda melakukan itu. Bagaimana rasanya ketika boncengan dengan pacar bandingkan dengan boncengan dengan orang tua pada waktu yang sama, ya. Baik. Terus nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Namanya perempuan nih pasti suka yang namanya kayak memakai pewarna bibir atau pelembab bibir. Nah, Iya. itu kalau dilakukan di bulan puasa Ramadan, itu apakah boleh, Pak? Kalau bagi yang seperti ada apa namanya alergika dengan matahari Mm-mm. misalnya kan, kemudian bibirnya suka bengkang-bengkang kalau tidak dikasih pelembab. Nah, itu tidak ada masalah karena bibir tidak termasuk memasukkan ke dalam, kan tidak boleh memasukkan sesuatu ke Nah, lubang yang iya. sudah ada. Bibir kan tidak termasuk, yang termasuk itu mulut. Jadi kalau Anda kasih ini, kan tidak memasukkan di luar. Sebagian besar ulama itu menyatakan itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau yang manis-manis, anunya eh, Rasa, iya, lipstiknya iya, itu lipstick. gitu, ini bisa masalah Iya. jadinya. Ya tergantung masing-masing lah. Dan rasa stroberi misalnya kan di tengah-tengah hari, ini ada kesengajaan ini ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa asal ada misalnya masalah tertentu gitu Iya, kan ya Pak. masalah kesehatan misalnya. Mm-mm.
Terus nih Pak, kadang kan ada temen nih yang suka iseng ngirim video-video yang nggak layak saat di bulan puasa. Walaupun itu kita sendiri yang menontonnya nggak sengaja. Itu Iya, kita yang menontonnya itu jadi ikut batal puasanya atau gimana Pak? bincang-bincang soal tidak sengaja ya. Mhm. Makan pun kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau tidak sengaja ya, Iya. minum tidak sengaja tidak batal. Yang sengaja yang batal itu Mhm. ya. Yang ngirim pasti sengaja ya. Yang nerima bisa tidak sengaja. Ada apa ini? Kan ada yang di luarnya bagus-bagus saja, Sekali ternyata dibuka, ya kopernya gitu ya, iya. kopernya saya pernah yang ada sedikit 4 tahun yang lalu. Saya mengklik di internet itu di Google hasil pilpres. Saya mau tahu kan, nggak tahu keluarnya justru gambar porno. Nah, itu kan tuh berarti kita tidak sengaja. Kalau yang sengaja foto-foto misalnya di pantai Brasilia. Nah, itu kan berarti kita sengaja. Jadi yang tidak sengaja tidak masalah ya. Asalkan tidak sengaja itu nggak apa-apa. Iya, dan tidak sengajanya cuma sekejap. Jangan malah keterusan. Nah, Ya. kalau tidak sengaja tapi tanggung. Nah, itu jadi sengaja yang selanjutnya, yang awal tidak sengaja, yang di belakangnya itu yang sengaja. Terus nih Pak, bulan puasa ini kan hawanya suka panas terus, ya kan Pak. Iya. Bawaannya itu pengen berendam di air Iya. dingin gitu saat siang-siang. Nah, sebenarnya apakah berendam dalam air itu membatalkan puasa Iya. atau malah nggak jadi Nah, masalah? oke, ini ada peristiwa lain. Kalau kita berendam eh, dalam batas yang diyakini hanya sekedar berendam, itu tidak ada masalah. Kan yang batal tadi memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang Mm. sudah ada. Yang tidak ada kalau pore-pore kan itu tidak. Ah, kita di bawah bagian bawah kita kan ada 2 lubang. Jangan-jangan ada Anda kentut misalnya ketika berendam terbuka ada masuk air di sana, habis masuk tertutup lagi. Nah, itu yang menyebabkan batal ya. Jadi Anda rasakan gimana nih caranya nih? Nah, itu. Atau celana yang press gitu sampai jalan aja silahkan berendam karena Jadi nggak jadi masalah asal nggak masuk nah airnya itu gitu ya Pak. udah memasukkan kan ada lubang di telinga, misalnya kan hidung, mulut, nah mulut di bawah lagi ada. Jadi ada 5 lubang itu dijaga jangan kemasukan sesuatu. Nah, terus nih Pak, eh, jika kita memasak makanan saat di bulan puasa, tuh kan kadang takut kalau masak itu makanannya jadi keasinan. Oh, Nah, atau kemanisan. iya. Nah, tuh apakah boleh kita mencicipi sedikit, habis itu dilepeh gitu, Pak? Iya, Boleh. sebagian besar ulama mengatakan boleh. Kalau cuma kan kalau gitu ke lidah bagian tengah itu langsung tahu kita apa rasanya. Nah, itu dengan niat supaya kalau yang bersuami nanti suaminya senang dengan menu yang pas gitu loh, masinnya pas, manisnya pas. Ini kalau keasinan ya suaminya bisa wah ini mau kawin lagi ya ini keasinan. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya asal nggak ketelan. Iya, Iya. kan rasa di bibir kita dia tahu. Nah, ada rasanya kan walaupun tidak menelan. Nah, terus kalau bulan puasa nih ada sesuatu yang bikin kita jadi sedih dan itu malah bikin jadi nangis. Nah, banyak orang mengatakan kan kalau nangis saat bulan puasa itu malah puasanya jadi batal. Nah, itu sebenarnya gimana hukumnya, Pak? Oh, iya. Menangis secara puasa dalam tingkatan yang awal tadi, menjaga tidak makan, menjaga tidak minum, tidak melakukan aktivitas seks, tidak melakukan seks secara langsung ataupun virtual. Nah, menangis tidak termasuk kan di situ. Nah, cuma ada kalanya menangis itu ada orang kegembiraan, ya, ada juga kesakitan. Coba kalau Anda punya penyakit bisul, misalkan, ya, karena sesuatu, nangis tuh, masa itu batal? Orang kesakitan, bisulnya terinjak
teman gitu ya Waduh. tadinya kan. Jadi tidak mesti juga, tapi kalau menangisnya dengan tujuan yang lain, apa itu misalnya ada air mata yang bisa masuk ke sini lalu dinikmati, jadi batal juga kan. Mhm. Terus nih Pak, adakah saran dari Bapak mungkin biar puasa itu nggak lapar atau nggak haus? Oh, yang pertama ya, sahurnya diperlambat, itu dulu ya, sahur diperlambat, kemudian habis sahur jangan tidur, kemudian pagi habis salat itu aktivitas seperti biasa walaupun diperingan, misalnya olahraga jogging, yang bisa lari jogging aja, yang naik sepedanya 5 kilometer mungkin cukup 2, aktivitas biasa saja. Karena puasa itu punya hubungan dengan rasa dan punya perlawanan. Kalau Anda rasa lapar terus kamu ikuti dengan laparnya itu, Anda akan lemes. Tapi kalau Anda lawan dengan aktivitas, maka lapar itu akan hilang. Kita sama saja tidak makan kan, tapi ada orang yang kok seperti biasa. Kenapa ini? Nah, Anda bagus tuh pertanyaannya. Kok sama-sama tidak makan siang hari, kok dia masih gagah? Hmm, Dia tidak merubah aktivitasnya, aktivitas fisiknya. Tapi kalau tidur terus, coba rasakan aja. Tidur terus sama beraktivitas beda. Yang tidur terus malah begitu bangun, oh tidur lemas lagi ya. malah, ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa aktivitas seperti biasa aja di bulan Ramadan. Malah itu bagus untuk mengisi waktu luang ya Pak, Iya, iya, buat nggak malas-malesan. iya. Terus nih Pak, yang terakhir nih, kan tadi kita udah tahu tentang puasa Ramadan, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tapi sebenarnya Pak, apa aja sih tingkatan dalam bulan puasa Ramadan itu sendiri? Nah, iya. Dalam hadis yang banyak kita baca, termasuk penjelasan para ulama, termasuk Imam Ghazali, itu ada 3 tingkatan puasa. Puasa yang awam, yang baru belajar gitu loh. Dia menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, kemudian tidak melakukan aktivitas seks di siang hari. Nah, itu sudah puasa bagi mereka. Itu tingkatan satu. Nah, tingkatan dua itu menjaga agar pahalanya tidak hilang. Seperti berbohong, menggibah, itu menghilangkan pahala puasa walaupun puasanya tidak batal. Tapi untuk apa Anda melakukan itu padahal Anda tidak punya pahala? Nanti di akhirat, ya Tuhan mana pahala saya? Nggak ada kata Tuhan, kamu kan dulu menggibah ini di siang hari. Nabi pernah bersabda untuk tingkatan ini, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa kata Nabi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Gara-gara tingkatan keduanya tidak dijaga, bicara masih bohong, mengumpat orang lain dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga itu yang excellent, mungkin yang paling hebat, dia menjaga bahkan pikirannya dia jaga. Berpikir jelek sudah dia tinggalkan pada saat berpuasa. Saking menjaganya dia ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, puasanya kualitas puasa itu yang benar-benar orang seperti kata Nabi, seperti baru lahir ketika Idul Fitri. Lalu dia gembira Idul Fitri karena telah mampu menahan diri dari segalanya, bahkan menahan mata, bahkan menahan pikiran. Seperti pikiran Anda, saya tidak tahu. Sekarang ini, apa yang Anda pikirkan? Nah, kalau Anda berpikir jelek, saya pun tidak tahu. Anda kalau ada berpikir jelek, sudah Anda hingga. Sudah Anda tinggalkan pikiran itu. Nah, jadi kalau kita puasa ini masuk kepada tingkatan yang seperti ini, ya itulah yang di ujung ayat, la'allakum tattaqun. Kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Mau melihat yang tidak baik, Anda tinggalkan. Ada video porno yang masuk, Anda hapus. Ada bicara-bicara yang tidak baik, Anda tinggalkan. Ada kejelekan teman, Anda tetap tidak mau membicarakannya. Nah, kalau itu jadi kebiasaan sehari-hari,
barulah sampai kepada takwa. Jangan kita ini terkadang berpakaian takwa, tapi bicara tidak takwa. Doa ingin menjadi orang bersih, tapi perbuatan tidak menjadi orang bersih. Misalnya berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ketika itu habis wudhu kan, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang suci. Tapi habis wudhu ngomongin orang. Jadi tidak tidak apa namanya? Tidak matching antara doanya dengan perbuatannya. Kalau orang lapar, yang sebenarnya, oh beginilah rasanya orang lapar. Lalu setelah Ramadan, dia akan menyantuni orang-orang yang miskin. Karena tahu, wah lapar. Jadi ya, mungkin bagian akhir, kalau sebenarnya puasa itu adalah diklat untuk menuruti sifat Tuhan dalam Asmaul Husna yang 99. Saya beri mungkin 2 saja atau 3. Tuhan itu wahuwa yut'imu wala yut'am. Tuhan itu adalah memberi makan, bukan diberi makan. Itu kita turuti di bulan puasa. Kalau kasih tetangga makan. Nah, itu menuruti sifat Tuhan. Kasih tetangga makan. Maksudnya untuk berbuka itu. Ada lagi yang satu, lam yalid wa lam yulad, itu adalah Tuhan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya batal melakukan aktivitas seks di siang hari. Karena sifat Tuhan adalah lam yalid. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah itu 2 itu aja, kalau niat kamu sudah niat Anda mengikuti sifat Tuhan dalam Asmaul Husna, puasa Anda sudah masuk dalam tahap yang excellent lah begitu. Nah, lagi? Jadi gitu tadi ya tingkatan dalam bulan puasa Ramadan itu Ya. sendiri. Gak kerasa nih Pak, kita udah berada di penghujung acara pada kali ini. Iya. Ya. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan kepada penonton yang ada di rumah, termasuk kayak murid-murid SMA ini, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan? Oh iya. Pertama, mari kita nikmati Ramadan ini dengan hati yang gembira. Kemudian isi Ramadan ini dengan hal-hal bermanfaat yang ringan, yang menjadi kebiasaan dari dahulu, ya, yaitu membaca Al-Quran. Ya, kalau yang agak lancar mungkin 1 juz 1 hari, oke, atau ya setengah juz 1 hari, atau yes, bagaimana ya, atau seperempat juz. Yang penting ada yang ada yang dibaca, karena satu huruf itu punya makna yang luar biasa dan bisa digandakan Tuhan daripada kita nonton yang tidak berguna, apalagi bicara-bicara yang lain yang tidak ada nilai kemanusiaannya. Karena bila bicara kita itu membuat orang lain sakit hati, itu sudah tidak bernilai bicara kita itu, bahkan bisa jadi dosa. Jadi itulah makanya banyak yang kehausan, banyak yang kelaparan puasa, karena aktivitasnya tidak benar, aktivitas rohaninya tidak benar. Puasa itu kan sama saja, yang tua sama yang muda sama-sama tidak makan, tapi bahkan ada orang tua yang tidak tahan, ada anak muda yang tahan. Kenapa ini? Ini aktivitas rohaninya yang tidak benar. Makanya barangkali orang ini agak sedikit dalam dikit ya. Nah, mulai dari doa-doanya dan sebagainya. Jadi membaca Al-Quran itu sangat sangat bagus. Yang kalau saya Kak, biasanya habis zuhur 1 juz saya baca Al-Qurannya. Nah mudah-mudahan nanti Ramadan selesai saya khatamkan gitu kan. Anak-anak saya siapa yang bisa saya kasih 100.000 1 juz misalnya kan, nanti di akhir saya bayar. Itu hanya sekedar dunia saja, memancing aja itu kan. Nanti kalau sudah tua saya harapkan tidak perlu dibayar lagi. Kalian kan tidak perlu dibayar lagi, udah seperti Anda ini
masa masih dibayar sama mama, mak bayar udah cocok lagi kan. Oke, baik. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan dirinya untuk bisa berhadir di podcast kali ini dan memberikan ilmunya yang sangat berharga nih buat kita semua. Oke. Saya sebagai host juga meminta maaf kalau ada kesalahan kata. Semoga kita semua bisa diberikan kelancaran dan bertemu lagi di bulan puasa tahun depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.